Saya tidak tahu kamu akan datang. Bahan. Jangan lihat dia! Kamu coba menjebakku? Film dibuka dengan seperangkat gamelan mengalun pelan mengiringi kapal yang baru datang. Mengangkut serdadu-serdadu muda Belanda turun memasuki pelabuhan. Adalah seorang pemuda bernama Johan Leonard Maria de Vries berjalan menuju pos suplai militer yang segera disusul oleh Matthias Cohen yang mengenalkan dirinya secara ramah. Hingga tiba giliran Johan mengambil seragam tropisnya dan menerima Lee Enfield sebagai bedil standarnya dan berikutnya memberikan identitasnya di pos pengaturan tugas, di mana dirinya akhirnya dikirim ke Semarang dan bergabung dengan Divisi B. Karena saya marah, saya divisi. 6 juli 1926. Berikutnya, para serdadu muda ini dikumpulkan dalam sebuah hall untuk menerima briefing sekaligus propaganda internal dari Mayor Pandas, yang menerangkan jika Indonesia atau yang mereka sebut dengan Indis ini sedang dalam situasi yang carut-marut. Jepang memang sudah ditumpas oleh sekutu mereka, yaitu Amerika. Tapi perginya Jepang di Indonesia ini belum juga membawa kedamaian. Kedamaian menurut kerajaan Belanda tentu saja. Dan menurut Penders, racun Nippon Cahaya Asia ini sudah terserap di koloni kepulauan tropisnya yang indah ini. Racun yang sama pula yang sudah memasuki boneka piaraan Jepang, yaitu Presiden Soekarno. Penders meneruskan jika Bung Karno ialah pengecut sejati, teroris yang langsung berontak menuntut kemerdekaan absolut bagi Indis sepeninggalnya penjajahan Jepang. Soekarno sudah menggelorakan pemberontakan di kuping seluruh rakyat Indis untuk segera mengusir Belanda. Padahal, dalam pandangan Penders, mayoritas rakyat jelata masih menginginkan Indonesia sebaiknya kembali damai dan tentram menjadi koloni kerajaan Belanda. Van de Japanse marionet Sukarno is gekomen. Keesokan harinya, perjalanan menuju Semarang pun dimulai dengan truk mereka melintasi membelah negeri Indonesia dengan segala pemandangan surgawi dan kesahajaan penduduknya. Hingga sampailah barisan serdadu muda ini di Semarang masuk ke sebuah kamp militer bertajuk Macang Liar. Dalam tangsi atau kamp yang baru saja dibangun ini, salah satu kawan yang sudah berada lebih dulu di sini memperingatkan beberapa hal yang memang harus ditaati pada kawanan baru ini. Salah satunya ialah jangan sekali-sekali mempercayai rakyat lokal, yang seenaknya saja mereka sebut dengan monyet coklat. Karena sejatinya rakyat Indonesia tak akan selalu ingin mengusir keberadaan tentara-tentara Belanda ini karena mereka berpikiran bisa mengatur negaranya sendiri. Satu ide yang amat dibenci oleh para penjajah kulit putih yang merasa lebih superior ini. Johan dan Matthias pun akhirnya bisa masuk ke barat, tempat di mana dirinya terlibat satu cekcok ringan dengan salah satu senior yang juga baru datang. Dat je beter door kan lopen als je met je vriendje... Hingga pertikaian mereka dibubarkan dengan datangnya pemimpin camp ini, yaitu Komandan Mulder, yang dengan tegas menjelaskan peraturan dan jadwal yang harus dipatuhi oleh para serdadu. Dan yang paling penting malam nanti mereka harus tidur dengan nyenyak. Karena esok paginya Johan dan Matthias akan langsung dikirim untuk patroli dalam 3 grup berbeda. Sebuah patroli pertama yang penting untuk memberi keyakinan pada rakyat lokal bahwa Belanda hadir kembali untuk mengembalikan ketentraman, sekaligus memberikan perlindungan dan menjanjikan akan membangun kembali negeri Indis bersama-sama. Setelah makan malam, Johan menyempatkan diri untuk berkeliling camp, mengamati area sekitar sembari menghabiskan sigaretnya, dan menemukan bagaimana di satu ruangan para perwiranya sedang asik berpesta dengan bunga-bunga malam berkulit coklat. Keesokan paginya, patroli perdana para serdadu ini mulai dilaksanakan dengan Werner de Waal yang juga mulai mengeluhkan kebrutalan panas region tropis ini sambil menggotong berandi dadanya. Maka teruslah mereka berjalan membelah ladang sesawahan yang sedang menguning ini hingga mereka bertemu dengan salah satu warga di mana Johan berusaha mengorek keberadaan orang-orang yang mereka anggap mencurigakan dan menjelaskan pada Pak Tua ini mereka datang untuk membantu. Kami datang untuk membantu. Jangan takut. Hingga mereka sampai di sebuah perkampungan dan disambut oleh ketua lokal yang sekali lagi berusaha menutupi dan mengatakan jika di desa ini tak ada pejuang yang mereka anggap teroris. Le. Kenapa le? Ambil cepat.
Destinasi berikutnya ialah sebuah kompleks perkebunan yang diolah Belanda, di mana salah satu penjaga mengatakan jika mereka sudah menjaga perkebunan ini selama 3 bulan lamanya dan tak pernah terjadi apa-apa. Selanjutnya, kru patroli diajak berjalan masuk ke kantor, yang ternyata di dalam kantor ini terdapat banyak persediaan senjata tinggalan Jepang. Dan rupanya perkebunan ini ialah bekas milik bangsawan lokal di zaman dulu. Hingga di luar tiba-tiba nyaring suara tembakan berbunyi. Satu monyet dipanggang gurih sebagai santapan makan malam mereka. Dan petang ini dihabiskan dalam sendunya keakraban di depan api unggun. Pagi menyeruak dengan teriakan bocah di latar luar membangunkan Johan. Dan kawan-kawan bocah ini mengatakan jika yang dicari oleh tentara Belanda ternyata datang tadi malam dan lantas, satu pemandangan yang langsung membuat Johan tersadar jika perang yang diikutinya ini memang benar-benar sadis dan brutal. Matthias mengatakan pada Johan jika gerombolan pelakunya sudah tak mungkin dikejar karena mereka sudah kabur berkilo-kilo ke dalam hutan. Johan menyahut bagaimana rakyat lokal bisa percaya pada tentara Belanda jika regu patrolinya tak ada kemauan untuk mengejar pelaku kesadisan ini. Kita pun sampai di beberapa hari selanjutnya saat barisan serdadu muda ini sampai di sebuah pasar di Semarang. Dan Johan menyempatkan diri untuk membeli lontong pecel pada sebuah baku lokal yang memiliki putri cantik eksotik. Hingga dirinya melihat satu inlander sedang digembleng tak karuan oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang rupanya memiliki rasa kemanusiaan lebih tinggi dari kawannya memutuskan untuk ikut campur. Bapak separuh bayar ini mengatakan pada Johan jika tentara Jepang ini berusaha mencuri barangnya. Dari tampangnya, para seradu Jepang ini tak merasa berdosa akan hal ini. Untungnya segera terbantu dengan datangnya sebuah Willys mengantar turunnya seorang perwira berambut hitam bernama Raymond Pierre Paul Westerling yang langsung. Selang beberapa waktu di malam yang cerah, Johan, Matthias, dan Werner sekali lagi menyibukkan diri menikmati keramah tamahan lokal. Mereka menghabiskan waktu minum-minum dan berkunjung ke pusat-pusat tontonan kebudayaan lokal. Mereka seakan lupa bagaimana mereka membenci negeri monyet coklat yang sedang digagas oleh Soekarno ini. Tapi di satu jalan, seorang serdadu Belanda dari divisi lain menyapa Johan. Dan tampaknya, keduanya pernah terlibat satu kasus di masa lalu. Kasus yang akan terus menghantui hidup Johan. Semakin malam jadwal kunjungan tampak semakin mengasihkan dengan menempatkan mereka masuk ke area rental bunga malam. Dan mereka pun tentu saja menikmatinya dengan Johan yang pada akhirnya menentukan pilihan pada seorang gadis bernama Gita berumur 15 tahun. Bagaimana Tuan? Tuan tidak memilih? Maaf. Esok harinya, sekali lagi, regu Johan dan Matthias dikirim patroli. Kali ini di area yang dinamakan Sawah Klewang. Dengan hasil yang lagi-lagi menyusahkan Johan dalam mencari tahu keberadaan pejuang dan gerilyawan Indonesia. Dan tak terasa, Johan sudah menghabiskan 3 bulan lamanya di Semarang dan sama sekali tak bisa mencium lokasi para pejuang kita. Mereka bagai hantu menerkam tiba-tiba dengan teror dan kebrutalan. Dan begitu saja menghilang tak bisa terkejar, ini membuat Johan semakin mengkhawatirkan kondisi mentalnya sendiri, patroli-patroli tanpa aksi sejauh ini. Yang mereka lakukan hanya memamerkan masyurnya pemandangan hijaunya. Semarang kala itu yang sejatinya juga sangat dinikmati oleh Johan dan regu patroli ini. Hingga akhirnya para anggota mencurigai jika Kopral Kulen sedang tersasar di hutan ini. Dan nyatanya mereka memang sedang tersesat. Hingga Kopral Kulen memaksa semua serdadu menyeberangi sungai ini. Tapi tiba-tiba, para pejuang kita menyergap di saat yang benar-benar tepat, bersiul di tengah belukar-belukar yang tersebar. Masih untung saat ini hanya Werner yang terluka. Tapi semua kawan tahu jika luka Werner ini fatal akibatnya. Dengan darah terus mengalir tak terbendung, sampai akhirnya Werner pun kematian Werner sebagai salah satu letting Johan ini cukup membuat remuk perasaannya, yang kini sedang minum-minum dengan Matthias di sebuah bar. Tapi Matthias yang mabuk ini mulai meracau tak jelas, menghina Ratu Belanda, sambil menyinggung jika kerajaan Belanda tak bisa apa-apa ketika Nazi menculik ayah dan ibunya.
hingga seorang pria lokal yang kemungkinan ialah lulusan sekolah Netherlands dan menganggap Ratu Wilhelmina ialah ratunya juga, merasa tak terima dan marah. Lalu segera saja mereka semua terlibat tawuran dalam bar ini. Semua kegilaan dalam pengaruh alkohol ini membuat Johan sekali lagi melacak jalan kembali ke lokasi lampu merah, menghampiri Gita, gadis favorit yang tiada duanya ini, dan menghabiskan malam dengan keintiman bersama. Setelah malam yang basah ini, esoknya Kopral Kulen menabrak Johan dan mengancamnya untuk tak membuat kesalahan lagi. Dan lagi pula, dirinya sudah tahu masa lalu Johan yang ternyata ditengarai ialah kolaborator Nazi Jerman pada masa pendudukan Belanda di Perang Dunia Kedua. Sementara di kantor camp, Johan diadili oleh Komandan Mulder yang menuduhnya lalai dalam mengamankan Brand yang ikut hilang saat konfrontasi tengah sungai yang menewaskan Werner. Komandan Mulder mengucap jika konflik ini sedang mendapat perhatian khusus dari Jakarta dan tak bisa larut begitu saja. Beberapa hari kemudian, kabar menyeruak jika penembak Werner sudah tertangkap, membuat semua serdadu di kamp macan liar ini berniat menghajarnya. Tapi berikutnya, Westerling mampir ke camp ini dan langsung masuk ke ruangan tempat pejuang kita ditawan. Sampai malam, jeritan kesakitan ini terus terdengar. Satu kali setrum bukanlah hal yang bisa menaklukkan determinasi pejuang gondrong kita ini. Tapi Johan hanya bisa diam menuruti komando The Third. Indonesia merdeka! Rupanya, kesedihan akibat kematian Werner ini bukan satu-satunya yang memukul mental Johan. Karena pada suatu pagi, surat datang dari negeri tulip menggambarkan jika ayahnya tercinta, Johan de Vrij senior telah mati. Sementara keesokan paginya, seorang pria setengah bayar beredar di gerbang macan liar. Mengatakan jika dirinya tahu lokasi Laskar Gagak Hitam yang selama ini bergerilya meneror pasukan Belanda. Pak tua ini terpaksa melaporkan para pemberontak karena putrinya telah dibawa lari oleh mereka. Tapi komandan camp tak setuju, merasa lokasi yang ditujukan berada sangat jauh masuk ke teritori musuh. Johan sendiri memiliki ide yang lain. Kasus ini membuat Westerling juga tertarik pada Johan dan mengajaknya join dalam pengintaian nanti malam. Tepat di tengah malam, Johan melesat keluar macan liar dan tiba di rumah The Turk. Dan langkah terkejutnya ketika salah satu tim Westerling ialah orang yang pernah terlibat tawuran tempo hari. Misi siluman di malam buta ini pun diinisiasi. 3 orang ini menembus hutan hanya berkawan dengan kercik serangga dan akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Westerling beraksi selayak kerasukan, tanpa suara, hanya meninggalkan onggokan mayat, dan seakan tak butuh bantuan kawannya. Alhasil, misi ini bisa dikatakan sukses dengan semua sandera perempuan yang dijadikan gundik ini selamat nyawanya. Dan setelah ini, Johan semakin dekat dengan The Turk, menerima semua pandangan dan idealismenya mengenai peperangan. Tapi persahabatan barunya yang berbahaya ini tak bisa mengobati rindunya pada keluarga di rumah. Di satu pagi, Johan dan Matthias ditunjuk untuk menjadi petugas yang mengantarkan tawanan pejuang kita yang ternyata karena satu kesepakatan komando yang lebih tinggi diputuskan untuk bebas. Tapi Johan sudah terlalu banyak menyerap idealisme Westerling. Pai 5 yang kemudian Anda saya hitung. Di mata Westerling sendiri, Johan bagikan seorang prodigi di mana dirinya menyempatkan diri untuk campur tangan pada kasus Brand yang hilang di kali dan membebaskan segala tuntutan pada Johan. Dan kali ini dirinya menemui beberapa pemberontak lokal yang ternyata ialah Laskar Islam di film ini. Rupanya mereka sudah membuat kesepakatan dengan Westerling untuk melaporkan lokasi Laskar yang berhaluan komunis dengan imbalan beberapa golden. Westerling menyatakan negeri ini sedang dalam kekacauan, Jepang dan Inggris sudah pergi. Organisasi-organisasi lokal saling menusuk dari belakang. Laskar satu memusuhi laskar lainnya. Belum lagi bentrok ras agama dan etnisitas. Tapi sejatinya, rakyat paling bawah hanya ingin menanam padinya dan menikmati panennya. Dan untuk rakyat seperti inilah Westerling ada di sini. Setelah ini, semua misi Johan ialah rahasia komando tinggi. Jika Johan sampai membocorkan ini, maka dirinya akan dihabisi sendiri oleh Westerling.
Suatu malam, Johan sekali lagi diajak oleh Westerling untuk menemani dia dalam suatu meeting rahasia. Di sini dibahas bahwa seorang calon komandan pasukan khusus sudah disergap dan dibunuh beberapa hari yang lalu. Dan karenanya, Westerling dinobatkan untuk memimpin korps pasukan khusus ini. Tapi Westerling mentah menolaknya. Mayor mengatakan jika konflik ini sudah hampir berakhir. Tapi tidak untuk Westerling karena di jalan dan di kampung-kampung masih banyak kerusuhan. Berdirinya Republik Indonesia sudah tak bisa dibendung lagi, dan Belanda dengan kekuatannya yang sekarang tidak akan bisa apa-apa. Dan bijaknya Belanda harusnya sibuk mengamankan kursinya di Indonesia, mengambil peran dalam Republik nantinya. Dan langkah konkret sehari-hari ialah dengan meredam adanya pemberontakan yang datang dari berbagai latar belakang. Di Kem Macan Liar dicapurlah beberapa kru patroli Johan untuk dijadikan pasukan khusus bawahan Raymond Westerling. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus ini pun berakhir dan Westerling punya kendali penuh atas kesatuannya sendiri. Hingga di suatu hari, Westerling mengajak Johan dan Samuel menghadiri satu pertemuan klandestin, di mana Westerling menemui seorang pejabat tinggi di tengah landasan pacu yang tampaknya pangeran Belanda kala itu, yaitu Pangeran Benhart, yang memberikan satu tugas khusus untuk Westerling. Pada Johan, The Turk mengatakan misi utama kesatuan mereka sudah tiba dan mereka akan cabut dari Pulau Jawa besok sore. Untuk ini, Johan harus membereskan segala urusannya di Semarang. Maka langsung saja Johan menghampiri gundiknya Gita di rumahnya. Tapi kali ini bukan kemesraan yang Johan dapatkan. Dan ternyata Dor, pria berkumis ini, ialah calon suami baru Gita. Saya akan lakukan. Angkat tangan! Datangnya konklusi yang menyakitkan perasaan ini, Johan akhirnya melupakan semuanya yang ada di Semarang dan berangkat ke Sulawesi Selatan. Singkat kisah, sampailah mereka semua di pulau yang bernama Lenselebes ini. Dan setelah bermalam, misi pertama mereka ialah mengkobrak-abri sebuah perkampungan di daerah Lisi. Atas, The Turk mulai duduk di mejanya dan membacakan 15 nama yang ditengarai sebagai pemberontak. Pandangan yang sangat mengagetkan bagi Johan. Panggil harap maju ke depan. Puang Side. Apakah kamu Puang Side? Dan hari ini berakhir dengan Johan dan kawan-kawan mengubur rakyat kampung ini menjadi satu liang. Malam harinya, Johan langsung memprotes The Turk atas pembantaian yang dianggapnya keterlaluan ini. Menurutnya, interogasi tetap diperlukan untuk menentukan kesalahan para warga yang sudah jadi mayat itu. Tapi bagi Westerling, dirinya sudah memiliki daftar nama yang absolut dan tak mungkin salah tembak. Dan jika dirinya menerima informasi yang tak valid, maka tetap akan dibenarkan karena inilah perintah yang diterimanya. Dan hari demi hari dilalui dengan pembantaian-pembantaian di sana-sini. Kampung demi kampung, desa demi desa. Satu persatu disisir atas nama menindak pemberontakan, hingga semua tumpas kandas tanpa bekas. Tangisan, teriakan, api dan darah sudah menjadi pemandangan sehari-hari, dan memang inilah yang diinginkan oleh Raymond Westerling. Dan tekniknya pun tetap sama, brutal, cepat, dan efisien untuk menghabisi nama-nama yang disebutkan. Tapi suatu hari, di suatu kampung terjadi sedikit insiden dengan seorang bernama Kaco Numang. Merasa dirinya dijebak karena dirinya hanyalah rakyat jelata yang tak pernah ikut dalam perjuangan. Bukan saya. Apa yang kamu maksud? Natuduh ka? Natuduh ka? Kenapa kau tuduh? Kenapa kau tuduh? Westerling tak ambil pusing atas alasan ini, tapi Johan merasa harus campur tangan dalam urusan ini. Jika Johan tak dihantam oleh Kulen, maka dirinya akan langsung ditembak oleh Westerling. Ini membuat Johan dihukum dan Westerling mempertanyakan motif Johan hingga dirinya berani menghambat proses tadi pagi. Johan hanya bisa mengatakan jika dirinya tak bergabung dengan pasukan khusus The Turk hanya untuk menembuskan pelurunya ke tengkorak rakyat jelata. Tapi Westerling merasa sudah dikhianati karena selama ini doi tahu jika Johan ialah anak seorang anggota partai simpatisan Nazi di Belanda. Singkatnya, Johan dianggap sebagai anak seorang pengkhianat bangsa. Dan ketika Westerling memutuskan untuk memberinya kesempatan bela negara dan masuk di barisannya, malah Johan kini sendiri yang mengkhianatinya. Tapi tampaknya Westerling sedang dalam mood positifnya kali ini. Dirinya memutuskan untuk melepaskan Johan dan menyuruhnya kabur.
menyentuh garis pantai menuju sebuah kapal yang sudah disiapkan. Namun Johan akan dikejar oleh 3 orang yang memburunya untuk membunuhnya. Jika Johan sampai di kapal terlebih dulu, maka dirinya akan selamat dan dilepaskan dari segala hukuman. Tanpa banyak cakap, Johan lari kabur menembus hutan. Tapi rupanya dirinya tak bisa benar-benar lepas dari para pemburunya. Dan Johan sudah punya rencana lain demi menyelamatkan nyawanya. Satu pemburu tumpas kandas tanpa bekas, dan kini dirinya memiliki pistolnya kembali. Sampai beberapa lama kemudian, dirinya menemukan pemburu terakhirnya yang tak lain ialah kawan karibnya sendiri, yaitu Matthias Cohen. Mau tak mau, persahabatan mereka berakhir dengan todongan pistol di otak Matthias. Tapi Johan ternyata masih punya belas kasihan. Dan akhirnya garis pantai pun sudah terlihat, namun rupanya ini semua ialah jebakan Westerling. Johan nyatanya sudah muak dengan semua ini dan tak lagi mempedulikan nyawanya. Dirinya memutuskan untuk berlalu dengan gontai menuju perahu yang menanti, tapi sekali lagi Westerling memang benar-benar berniat mengerjai Johan karena kali ini tembakannya tidaklah fatal. Westerling berucap padanya untuk terus menekan lukanya dan tetap bertahan hidup. Een beetje druk erop houden. Nou,